Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5C, tugas besar KSA Perancang Data, eh, akan membahas tentang analisis data sepak bola untuk meningkatkan performa tim. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Fadil Azim dengan NIM 21109320030. Saya Muhammad Rafli dengan NIM 2110932003. Saya Nabila Putri dengan NIM 2110932020. Rizran Dika Putra Basya dengan NIM 21109320045. Saya Taufikul Rahman dengan NIM 211937004. Umum program dari analisis data akan dijelaskan oleh Taufik Hidayatur Rahman. Baiklah, untuk yang pertama itu analisis data sepak bola untuk meningkatkan performa tim. Gambaran umum program, database yang digunakan pada kasus ini adalah database sepak bola pada periode musim 2008-2009 sampai dengan 2015-2006, 2016 dari seluruh tim yang bertanding di 9 liga terbaik dunia. Kumpulan data akan menghasilkan informasi yang dapat membantu meningkatkan performa tim serta menyusun strategi yang lebih optimal. Informasi dari data ini membantu dalam menyusun strategi, memilih pemain yang tepat digunakan di posisi yang tepat. Program akan membuat perintah untuk menampilkan tabel yang terdapat dalam database. Data pada tabel akan dipilih dan diolah serta divisualisasikan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk data yang digunakan, pertama data tingkat kemampuan membangun serangan yang ditampilkan dalam bentuk bar chart, kemudian data kecenderungan penggunaan kaki pemain yang ditampilkan dalam pie chart, selanjutnya data tinggi badan pemain yang ditampilkan dalam histogram. Yang keempat, data berat badan pemain yang ditampilkan dalam box plot, dan yang terakhir yaitu jumlah gol yang ditampilkan dengan line chart. Tujuan pada studi kasus ini yaitu yang pertama mengetahui perkembangan jumlah gol oleh tiga pemain pada musim 2008-2009 sampai 2015-2016. Yang kedua itu mengetahui posisi pemain dengan melihat kecenderungan penggunaan dari kaki pemain. Yang ketiga itu mengetahui tim sepak bola dengan kemampuan membangun serangan terbaik. Yang keempat mengetahui posisi pemain dengan melihat tinggi badan pemain. Dan yang terakhir itu mengetahui pemain yang kelebihan dan kekurangan berat badan agar tidak mengurangi performa pemain. Dan oleh Bila. Selanjutnya yaitu input library. Library yang digunakan pada program ini adalah library Pandas seperti perintah query SQL query yang merupakan awalan untuk membaca dataset yang digunakan. Kemudian ada library Seaborn dan Matplotlib, PyPlot yang digunakan untuk visualisasi data. Yang terakhir ada library SQLite 3 yang digunakan untuk berinteraksi dengan database dengan format SQL. Selanjutnya itu ada program untuk menampilkan tiga tim pencetak gol terbanyak. Untuk mencari tiga tim dengan pencetak gol terbanyak, yang pertama yaitu mencari tiga tim dengan jumlah gol kandang dan tandang yang terbanyak. Pada program ini digunakan library Pandas, yakni uh, Period SQL Query yang merupakan awalan untuk membaca dataset yang digunakan. Selanjutnya yaitu select yang berarti memilih kolom yang ingin digunakan datanya. Kemudian query sum yang berfungsi untuk menjumlahkan keseluruhan nilai pada kolom yang digunakan. Query S yang berfungsi untuk memisahkan nama tabel untuk perintah penamaan ulang tabel. Kemudian from yang berfungsi untuk menentukan asal tabel. Join yang berfungsi untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan nilai unik yang dimiliki kedua tabel. On sebagai penghubung unique value masing-masing tabel berdasarkan kolomnya. Group by yang diperlukan untuk mengelompokkan data. Kemudian order by hanya untuk mengurutkan data yang sudah diolah berdasarkan kolomnya. Selanjutnya yaitu dash yang digunakan untuk mengurutkan dari nilai yang terbesar ke nilai terkecil. Kemudian data yang sudah diolah kemudian dijadikan data frame baru dengan perintah p data frame. Kemudian home.here yang digunakan untuk menampilkan data frame. Selanjutnya itu untuk menggabungkan tabel gol kandang dan tandang dan menambahkan kolom total gol keseluruhan. Digunakan query insert yang berfungsi untuk menambahkan kolom baru, indeks yang digunakan untuk menentukan urutan posisi kolom tersebut dalam data frame.
Selanjutnya itu untuk membuat data frame jumlah gol kandang musim 2008-2009 sampai 2015-2016. Untuk query yang digunakan sama penjelasannya dengan yang sebelumnya, yaitu ada memasukkan library Panda, select, sum, as, join, on, where, and, or, group by, order by, dash, dan juga home head. Eh, Selanjutnya untuk membuat data frame jumlah gol kandang musim 2008 sampai 2009, 2008-2009 sampai 2015-2016 digunakan query concat yang digunakan sebagai perintah untuk menggabungkan seluruh data frame yang sudah dibuat. Kemudian ignore index sama dengan true yang berfungsi untuk mengatur ulang indeks menjadi berurut dari awal kembali. Selanjutnya itu untuk membuat data frame jumlah gol tandang musim 2008 sampai 2008-2009 sampai dengan 2015-2016 untuk query yang digunakan sama seperti sebelumnya. Dan untuk membuat data frame jumlah gol tandang musim 2008-2009 sampai 2015-2016, query-nya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu concat ignore index sama dengan true. Dan untuk menggabungkan tabel tiap musim digunakan query insert yang berfungsi untuk menambahkan kolom baru dan indeks yang digunakan untuk menentukan urutan posisi kolom tersebut di dalam data frame. Selanjutnya data yang didapat akan diplot ke dalam bentuk line chart. Line chart perkembangan goal 3 tim ini ditampilkan menggunakan perintah S-line plot, data sama dengan kandang, X sama dengan musim, Y sama dengan total goal keseluruhan pertandingan, W sama dengan nama tim. Data yang digunakan adalah sumber data yang digunakan, sedangkan X pada query adalah data yang ingin diplot pada sumbu X dan Y adalah data yang ingin diplot pada sumbu Y. Kemudian W yang adalah berfungsi sebagai melampaukan garis pada grafik yang berdasarkan kondisinya. Kemudian PLT title digunakan untuk memberi nama chart. Kemudian PLT show digunakan untuk menampilkan chart. Pada musim 2009-2010, berdasarkan line chart ini, pada musim 2009-2010, FC Barcelona mengalami penurunan jumlah gol, sedangkan Real Madrid FC dan Celtic mengalami kenaikan jumlah gol. Real Madrid FC memiliki jumlah gol yang terus meningkat sampai musim 2012-2013. Kemampuan penyerang serta pertahanan yang baik menjadi salah satu alasan ketiga tim ini mampu untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Oke, baik. Selanjutnya untuk slide mengenai tentang menyajikan data dalam bentuk bar chart, yaitu data 10 tim dan kemampuan membangun serangan tercepat akan dijelaskan oleh saya dikarenakan ada moderator terkendala jaringan. Nah, untuk penggunaan atau penyajian bar chart ini, penerapan modul 1 dilakukan, yaitu ada penggunaan comments, yakni digunakan dengan simbol hashtag yang berisi tampilkan 10 tim paling banyak yang menggunakan kemampuan bangun serangan tercepat dan dapat diplot dalam bar chartnya. Kemudian ada juga penggunaan variables, yakni A sama dengan isi dari variabelnya tersebut. Yang kemudian untuk isinya di sini dapat dilihat pada slide, yaitu sama seperti sebelumnya menggunakan query select, from, where, group by, dan order by. Dan kemudian isi dari data variabel A ini akan diplot ke dalam bar chart menggunakan library Seaborn, yaitu dengan perintah s.barplot dalam kurung x sama dengan tim name, artinya data yang kita plot pada sumbu x itu adalah nama dari timnya, kemudian y sama dengan total phase build up, yaitu jumlah dari build up tercepat yang dilakukan oleh tim, dan kemudian data sama dengan a.add itu adalah sumber data yang kita gunakan, yakni 10 tim dengan kemampuan tercepat, dengan kata lain adalah 10 tim teratas pada data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk plt.xtix di sini berperan untuk mengkustomasi atau mengatur bagaimana keterangan sumbu pada grafik yang kita inginkan. Dalam hal ini plt.xtix digunakan untuk mengatur keterangan pada sumbu x dengan mengubah derajat dari keterangannya dari horizontal menjadi vertikal agar lebih mudah dibaca. Kemudian dapat dilihat hasil dari penggunaan query serta library yang digunakan pada slide yang dapat kita lihat, yakni terdapat 10 tim dengan kemampuan tercepat yang diplot pada bar chart.
Selanjutnya untuk kesimpulan yang dapat diambil dari bar chart ini, Borussia Dortmund mampu menjadi tim dengan kemampuan tercepat karena para pemain dapat menciptakan peluang saat tidak menguasai bola, atau dengan kata lain saat pemain tidak memegang bola, mereka masih dapat menciptakan peluang, di mana peluang ini tercipta dari ketidakmampuan lawan yang menghadapi tekanan atau pressing yang dilakukan oleh pemain Dortmund yang membatasi umpan atau intercept dari passing-passing atau operan-operan yang dilakukan pemain lawan, sehingga peluang yang didapatkan adalah berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan tersebut. Sehingga strategi ini dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan rotasi tanpa menurunkan kualitas tim serta positioning yang tepat harus diperlukan dalam menerapkan strategi ini. Selanjutnya untuk pie chart akan dijelaskan oleh Rafli. Baik, saya Muhammad Rafli akan melanjutkan penjelasan dari pie chart. Pie chart kecenderungan penggunaan kaki pemain. Untuk membuat pie chart digunakan TI sebagai variabel, yaitu penerapan dari modul 1. Kemudian Read SQL query yang digunakan untuk membaca dataset, yang juga merupakan penerapan dari modul 3. Kemudian ada menggunakan select, yaitu penggunaan untuk memilih kolom mana yang akan dipakai. Kemudian form untuk memilih tabel yang akan dipakai. Where untuk memberi syarat atau kondisi grup by untuk mengumpulkan data, yang merupakan penerapan dari modul 2. Kemudian B sama dengan P data frame, PLT figure digunakan untuk memberi ukuran plot. Kemudian PLT pie digunakan untuk menentukan jenis dari plot data, apakah itu yang di sini kita menggunakan pie chart, makanya kita menggunakan PLT.py. PLT.py ini juga merupakan penerapan dari modul 4, yaitu visualisasi data. Kemudian PLT.legend untuk memberikan title atau penamaan. Terus PLT.show untuk menampilkan outputnya. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, kecenderungan penggunaan kaki disebabkan oleh kebiasaan umum. Sebagai contoh, orang kidal cenderung menggunakan kaki kiri untuk menendang. Mayoritas pemain cenderung menggunakan kaki kanan saat bermain sepak bola. Kemudian histogram dari data tinggi badan pemain. Perintah yang digunakan hampir sama, kecuali bedanya pada histogram digunakan plt.hist atau his. Kemudian X sebagai yang digunakan untuk pada sumbu X, yaitu data X, data height. Kemudian data yang digunakan adalah T1. Berdasarkan output yang telah didapatkan, pemain yang memiliki tinggi 180 sampai 190 cocok untuk menjadi back tengah sebagai penjaga baris belakang pertahanan. Hal ini dikarenakan badan yang tinggi dapat dengan mudah mendominasi udara dengan pemain lawan apabila dilakukan umpan lambung oleh pemain lawan. Selain itu, badan yang tinggi juga dapat dengan leluasa menahan tembakan lawan ke arah gawang sehingga meminimalisir peluang terjadinya gol. Selanjutnya untuk box plot akan dijelaskan oleh rekan saya Fadli Lazim. Berat badan dari pemain. Beberapa fungsi yang digunakan pada coding ini adalah itu library Panda, ini SQL query yang merupakan awalan untuk membaca dataset yang akan digunakan. Untuk selanjutnya itu fitur select yang untuk memilih kolom yang ingin digunakan datanya, fitur form untuk menentukan asal tabel, dan PLT box plot untuk perintah membuat box plot. Berat badan hasil dari box plot yang didapat adalah berat badan yang berlebihan akan menurunkan beberapa kemampuan pemain seperti mengiring bola, kecepatan lari, kebugaran dan stamina, serta kelincahan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebihnya tolong maafkan. Saya tutup. Terima kasih telah atas perhatian.